Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabaratna Pro 4. Kabaratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Malaberiku, Museum Kota Makassar adalah museum yang didedikasikan untuk melestarikan dan memamerkan sejarah serta perkembangan Kota Makassar dari masa ke masa. Terletak di Jalan Balai Kota, museum ini berfungsi sebagai pusat informasi bagi pengunjung yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai perjalanan sejarah, budaya, dan kehidupan sosial Kota Makassar sejak zaman kerajaan hingga era modern. Koleksi museum mencakup berbagai artefak, foto-foto bersejarah, dan dokumentasi yang menggambarkan perubahan kota dari pusat kerajaan hingga menjadi kota metropolitan yang dinamis. Museum ini menampilkan berbagai pameran yang mengilustrasikan peran penting masyarakat sebagai pusat perdagangan maritim sejak zaman dahulu, termasuk hubungan kota ini dengan berbagai bangsa asing seperti Portugis, Belanda, dan Tiongkok. Selain itu, terdapat juga informasi mengenai perkembangan sosial, politik, dan budaya masyarakat, serta tokoh-tokoh penting yang pernah berkontribusi dalam sejarah kota ini. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam beriku di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini yang pasti di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini dan tentunya juga menemani sahabat budaya hingga nanti kita bersama jelang pukul 7 jelang pukul 9 ya waktu Indonesia Tengah. Sudah pukul 7 Midentene sekarang di 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Yang mau beraktivitas pagi hari ini buru-buru Miki. Kenapa Dentene? Ya buru-buru karena kalau biasa cekloknya itu jam 8 ya perkirakan dari rumah ta ke kantor ta. Kalau 1 jam berarti buru-buru Miki deh. Tapi buru-burunya hati-hati ya. Walaupun kencang tapi perhatikan rambu-rambu lalu lintas juga dan juga tetap memperhatikan stabilitas kendaraan. Di mana kita bisa buru-buru, di mana juga bisa kita melambatkan kendaraan ya. Dan semoga hari ini yang sudah sarapan pagi kenyang. Kenapa Dentene? Iya. Kalau sarapan pagi itu pasti harus mengenyangkan perut. Minum teh hangat, minum kopi, minum pokoknya yang sahabat budaya selera di pagi hari ya. Semoga juga hari ini apa yang direncanakan berjalan dengan lancar dan saya akan terima telepon di 0811 409 250. Seperti biasa tanggapan sahabat budaya. Yang pasti pagi hari ini kita bicara tentang lingkungan atau hutan yang ada di Sulawesi Selatan dan di mana juga hutan-hutan kita itu sangat dijaga oleh masyarakat yang ada di mana di suku Kajang. Seperti apa mereka menjaga pelestarian hutan dan lingkungannya yang ada, kita akan bahas lebih jauh sesaat lagi informasinya. Dan yang pasti mengingatkan jangan lupa mengkaitkan helm, jangan lupa memakai sabuk pengaman dan perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Apa sampai apa ngai naku pasai kau inake barang bukana sama tantan jirona sama tantan jirona pamai adengke nyawa si tanya-tanya nak boko kanjing-kanjing tamasai lerinake tamasai lerinake.
salika masegu andang gai salengku. Apa sampai apa ngai naku pasai kau inak kebaran bukan sama tantan jiona sama tantan jiona. Pamai adengke-dengke nyawa si tanga-tanga nak boko kanjing-kanjing tamasai lerinake tamasai lerinake. Mozaik Budaya. Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mbak Jimmy, sahabat Tamal berikut di mana saja berada. Kebersamaan kita pagi hari ini seperti tadi saya katakan bahwa kita akan mengenal kawasan hutan di masyarakat Kajang, Sulawesi Selatan. Seperti apa kita akan mengenal, pastinya sahabat budaya sudah tahu lah bagaimana masyarakat Kajang itu atau suku Kajang itu menjaga kearifan lokalnya. Dan ini kalau bicara tentang kearifan lokal di masyarakat Kajang, mereka itu punya ritual yang ada di Kabupaten Bulukumba. Kajang itu ada di Bulukumba ya, sahabat budaya. Dan ini mereka juga mengalami perubahan iklim yang menyebabkan cuaca biasa ekstrim begitu. Namun di Kajang, sahabat budaya, itu kita melihat beberapa hutan yang cukup lebat di sana, dan ini salah satu bagaimana mereka mengelola sekitarnya dari tanah yang ada di dunia ini dan keanekaragaman hayati yang ada. Di sana pun kita bisa melihat beberapa aktivitas yang ada di masyarakat Kajang, terutama hutan yang ada di sana. Nah, kajian untuk kali ini sahabat budaya atau apa yang kita bahas kali ini, masyarakat Kajang sendiri memberikan contoh tentang bagaimana kelompok adat menjaga hutan mereka, menjaga juga hukum-hukum yang ada di leluhur mereka zaman dulu yang diwariskan secara lisan melalui legenda dan cerita. Menurut mereka, manusia pertama yang ada di langit itu turun ke mereka, ke hutan maksud saya. Yang pertama jatuh dari langit ke hutan mereka ini membuatnya menjadi tempat paling sakral di bumi. Nah, untuk itu sahabat budaya, ini berarti bahwa hutan adalah pusat kehidupan dari Kajang, bergantung pada pertanian, ada juga industri atau juga perdagangan. Nah, menebang pohon, berburu hutan, bahkan mencabut rumput dilarang sebagian besar wilayah mereka.
Nah, teknologi modern seperti mobil ponsel pun tidak diizinkan dalam wilayah adat. Pohon itu tumbuh seperti manusia, begitu, seperti tubuh manusia. Dan seorang anggota suku dari Kajang, Mail, ini mengatakan bahwa jika kita melestarikan hutan, kita juga melestarikan diri kita sendiri. Tapi jika hutan hancur, tidak akan ada lagi kehidupan. Bagus sekali ya kata-katanya, sahabat budaya Saribata Malak Beriku. Iya, kalau kita bilang hutan itu harus kita jaga seperti kita menjaga tubuh kita, cocok kita. Karena kenapa Dentene? Iya, karena memang hutan itu adalah sumber dari segala macam apa ya, kalau dibilang segala macam hal yang membuat kita melihat bahwa kalau tidak ada hutan, itu tadi dikatakan ya kita akan hancur begitu di kehidupan ini. Karena dengan adanya hutan, kita bisa terhindar dari banjir, dari malapetaka yang ada. Ya kita tahulah Bulukumba apalagi di Kajang itu kemarin tidak terkena atau dampak-dampak yang banjir dan sebagainya karena mereka itu menjaga hutan mereka dengan sangat baik. Hutan salah satu sumber di mana dia bisa menyerap air yang ada di dalam yang ada di permukaan ke dalam akar-akar mereka. Jadi ketersediaan air untuk di Kajang atau tepatnya di Bulukumba, suku Kajang ini bisa dilihat dengan keberadaan dan keasrian wilayah mereka sendiri. Saya terima penelpon di 0811 400 9250. Sudah pernah ke Kajang? Belum Dentene? Oh iya, pernah lihat suku Kajang dengan komunitas mereka di sana? Pernah, tapi tidak langsung Dentene, digambar Jia. Oke, baiklah. Saya coba terima penelpon di 0811 400 9250. Di WhatsApp juga boleh, saya nantikan pesan WhatsApp kalian, sahabat budaya. Assalamualaikum Baribasa Dentene Hamsa Monitor. Oke, terima kasih Pak Hamsa untuk monitor selalu komentarnya tentang masyarakat Kajang yang menjaga hutan seperti apa. Apakah ada ritual-ritual yang mereka lakukan untuk menjaga hutan? Ada Dentene. Oke, apa namanya? Oke, pastinya saya harus bertanya ya. Karena kalau bicara tentang suku Kajang yang menjaga hutan, pasti kita sudah tahu semuanya bahwa dia tidak ingin hutannya itu rusak dengan beberapa persyaratan yang diberikan. Ya kalau potong atau menebang pohon, ya ada syaratnya begitu. Baik, ada penelpon, kita coba terima dulu. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hamsa, akhirnya bergabung melalui telepon ya. Oke. Baik, Pak Hamsa pernah ke Kajang? Tentu kalau Kajang itu ya saya sering. Oh, sering ke sana. Lalu? Tapi juga masih ada leluhur kami di sana. Oh, begitu. Iya, lalu. Adik saya. Iya. Di Kajang itu ada satu kepala desa dengan kemanakan. Di Amatoa ya, Pak? Di luarnya. Oh, di luar. Kajang luar ya, bukan Kajang dalam. Oke. Ya. Kalau Kajang dalam, iya, itu memang terpelihara. Oke. Saya ke sana. Iya. Sama om-om saya di sana. Iya. Kajang dalam nih Pak Hamsa ya? Kajang dalam, betul. Iya. Oke. Kita dari Barabina masuk itu, kita harus ganti pakaian dulu. Hitam, serba hitam. Serba hitam, oke. Baru kita masuk pakai sapu hitam. Ya, yang diikat kepala itu. Tidak pakai sendal. Ya. Tidak bawa alat komunikasi. Ya. Dan semua yang model-model itu tidak bisa kita bawa masuk. Sampai di sana saya dulu, kalau masih di situ, kita kan lewat dapur di rumah. Oh, dapur duluan ya? Ya dapur dulu didapat, jadi maksudnya itu kalau dapur duluan didapat, kita tahu apa dia masak di dalam untuk dihidangkan kepada tamunya. Jadi tidak tersembunyi apa yang dia masak di dalam. Iya. Udah sampai di ruang tamu itu disiapkan itu tikar dan bantal. Oke. Artinya kita duduk kemudian
pohon-pohon itu jangan sekali-kali ditebang. Kalau kamu tebang berarti ada sanksinya. Oh iya. Ya, sanksinya. Mungkin ya kalau tebang pohon satu mungkin ya diganti. Tidak tahu berapa puluh pohon. Iya. Ya, jadi begitu. Iya. Jadi sana Amatoa itu dari dulu sampai sekarang itu kalau bukan tanah tua, jadi buta tua. Buta tua ya, oke. Kajang. Karena kajang itu tidak bisa, memang di sana kajang itu tidak bisa masuk alat komunikasi, tapi kebanyakan orang kajang yang punya kajang dalam itu ke Makassar itu banyak sarjana. Banyak sarjana. Banyak sudah pegawai di Pemkot, bahkan di RRI ada dulu, namanya Lalo. Ya, ada beberapa seperti itu. Tapi dia di California, dia Kalimpor, Sabalo, Lia. Itu masih keturunan di sana semua itu. Iya. Oke. Jadi kalau kajang, kemudian di sana jangan coba-coba mencuri. Sekarang kapan kau mencuri atau kau berusak, kau tidak mau mengaku, terpaksa dibakarkan patroli. Iya. Jadi banyak sekali itu di sana. Ada ritual-ritualnya apa semua macam banyak sekali deh. Iya. Oke. Jadi itu kajang. Kalau saya sering ke kajang dulu, kemudian anak-anak saya itu sering jalan ke sana. Jadi kajang pakaiannya itu serba hitam. Iya. Kalau yang sekolah itu di luar kajang itu ya pakaiannya, kalau di dalam itu ya, tapi kalau keluar dan sekolah di luar ada pakai pakaian sekolahnya. Kalau masuk ya harus ikuti aturan di dalam karena ada sanksinya. Iya. Ya, saya kira begitu. Iya, terima kasih Pak Hamzah untuk gabungnya pagi hari ini. Lanjut ya, Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah sudah bergabung di Pampang 1 ya, KD Panser, Pampang Sere. Kira pantang menyerah. Iya, pantang menyerah atau menelpon Ki pagi hari ini. Baik, silakan di 0811 400 9250. Nah, sahabat budaya, kalau bicara tentang penebangan hutan yang ada di kawasan masyarakat Kajang itu punya persyaratan tertentu. Nah, kita akan tanya sahabat budaya, tahu tidak persyaratan yang ada di masyarakat Kajang tentang mereka menjaga hutannya. Oke, assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Ya, putus, dicoba lagi. Ada yang sudah pernah ke Kajang? Belum Dantene, lihat aja gambarnya. Oke, baiklah. Di 0811 400 9250 saya coba akan terima telepon di pagi hari ini. Coba kita terima dulu. Ya, assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Kopral Jono. Ya. Letaknya ini. Namanya Kopral Jono. Pas dari tadi nanti telepon ke. Siapa ya? Justru saya bilang, Jono lagi nih penelpon pertama, malasku deh. Pada hatinya langsung tersenyum. Ya kan? Lihatlah di kamera kalau saya tersenyum. Ya, tapi hati tersenyum. Tidak. Enggak bakalan. Jangan bohong diri sendiri. Tutupi deh, tidak ada pembahasan di pagi hari. Kenapa? Bicara tentang Kajang. Sudah pernah ke Kajang, Jono? Alhamdulillah belum. Oh. Tahu masyarakat Kajang? Ya. Tahu masyarakat Kajang? Seperti kita kan. Manusia juga. Manusia yang bertumbuh tawa seperti pohon yang tumbuh. Ya, John, komentar dulu. Bagaimana dengan mereka menjaga hutan, terus manfaatnya mereka menjaga hutan, melestarikan hutan mereka. Jadi bagi mereka hutan adalah sebagai sumber kehidupan. Ya kan? Ya. Sebagai sumber ritual bagi mereka. Ya. Dan mereka menganggap bahwa hutan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Betul. Sehingga itu harus dikelola dengan baik. Ya. Jadi
itu suku Kajang di sana memang betul-betul menjaga hutan itu dari berbagai gangguan dengan aturan-aturan adat yang ada di sana. Jadi sampai sekarang itu hutan mereka masih lestari walaupun sekarang mungkin mengalami sedikit masalah ya, karena salah satu perusahaan di sana itu mengklaim karena adat dan dikelola juga. Nah, sekarang masih disengketa. Jadi bagi suku Kajang itu ya itu tadi, bagi mereka itu memang ada pesan mereka yang mungkin bagi artinya janganlah merusak hutan, karena kalau Anda merusak hutan itu sama saja Anda merusak diri sendiri. Gitu. Maka hutan itu harus dijaga dengan baik, karena itu hutan itu merupakan sumber air, sumber kehidupan bagi mereka. Itu juga hutan juga bisa turunkan hujan, ya kan? Salah satu kan untuk hutan tropis itu di situ menaik hujan. Jadi bagi mereka itu tidak ada kata lainnya, hutan harus dijaga. Itu bagian bagi mereka, itu hutan adalah bagian dari mereka itu yang tidak bisa terpisahkan. Jadi sampai sekarang itu masih dipertahankan. Ini suku Kajang kan mirip suku Baduy, ya kan? Yang ada di Jawa sana. Pakaiannya hitam, sumber kehidupannya juga dari hutan, seperti itu. Ini mirip ini dari mungkin ada tadi dah saudara kapan ya? Tidak tahu. Iya, kan mirip. Bagian juga hitam. Gitu. Jauh dari pengaruh modernisasi. Sekarang kan Kajang kan ada dua jenis, ada Kajang dalam dan Kajang luar. Kalau Kajang dalam itu memang betul-betul dia tidak tersentuh alat-alat modernisasi seperti televisi, HP dan sebagainya. Kalau yang Kajang luar itu bisa televisi, aturkan HP dan sebagainya itu. Jadi sudah tersentuh pengaruh daripada modernisasi yang Kajang luar. Kalau Kajang dalam itu masih berpegang teguh terhadap tradisi dan adat mereka. Dan sampai sekarang itu masih mereka pertahankan. Seperti itu. Dan hutan itu kan mereka ada 3 jenis, ya kan? Ada hutan keramat, ya kan? Di mana hutan ini orang tidak boleh sembarang masuk kecuali ada kegiatan ritual adat. Itu. Kedua ada hutan perbatasan. Ini hutan perbatasan ini, sinilah bisa diambil kayunya oleh orang, tapi bentuknya misalnya untuk bangun rumah, jembatan dan sebagainya, itu tidak sembarang juga. Seperti itu. Jadi mereka memang betul-betul menjaga hutan ini, karena jangan sampai hutan rusak ya, sumber kehidupan mereka juga rusak. Begitu. Begitu apanya ya, begitu kuatnya mereka berpegang teguh terhadap adat mereka. Apa mereka tahu beragama Islam apa sebagainya, tapi budaya mereka tetap dipertahankan. Filosofi mereka kan hidup sederhana. Di dalam itu tidak ada yang namanya rumah mewah, ya kan? Semua rumah itu hampir semua rumah yang ada di situ hampir semua modelnya. Tidak ada listrik, ya kan? Boleh dekorasi kalau saya salah lah. Tidak ada listrik, tidak ada penerangan, ya. Pokoknya memakai alat penerangan yang tradisional, tidak pakai sandal. Walaupun mereka itu karena yang berpegang teguh terhadap adat mereka, walaupun ke kota tidak pakai sandal. Kalau Anda pernah lihat di budaya Cagome itu dia tidak pakai sandal, dia kaki telanjang. Jalan. Itu. Bagaimana mereka itu masih pegang teguh itu namanya adat di situ. Kecuali kalau Kajang luar itu sudah kontaminasi dengan budaya modern. Mereka pakai HP, nonton televisi dan sebagainya. Jadi inilah yang seharusnya ini yang dicontoh lah. Bagi seluruh daerah Indonesia, bagaimana cara kita melestarikan hutan kita supaya
tidak terjadi namanya banjir, ya kan? Tanah longsor dan sebagainya. Ya. Seharusnya ini tapi pada dulu tahun 90-an, 80-an itu pernah ada kegiatan pemerintah itu penghijauan, revitalisasi. Ya. Tapi sekarang sudah hilang. Ada dulu tebang tanam, tebang pilih. Itu ada dulu, itu kita pelajari, itu menjadi program pemerintah. Ya. Tapi sekarang tidak ada. Jadi hutan-hutan kita dirusak. Mungkin kecuali hutan yang masih ada itu ya hutan yang ada di Kajang sana. Tapi kalau di berbagai daerah di Sulawesi Selatan saya kira kita bisa jamin apakah masih terjaga atau tidak. Ya. Karena kelihatan terjaga dari luar, tapi di dalamnya sudah tebang sana sini. Masih ingat tidak? Berapa tahun yang lalu banjir bandang yang ada di Lu sana, utara kan dari timur itu. Bagaimana air itu membawa potongan-potongan kayu dari dalam hutan itu tandanya bahwa selama ini ada terjadi penebangan liar di dalam itu, kerusakan hutan ada di dalam itu. Nah, ketika terjadi banjir bandang, tanah longsor dan sebagainya, baru kita sadar bahwa ternyata selama ini telah terjadi sebuah pelanggaran di situ. Siapa lagi mensilakan? Ada lagi ya. Kenapa pemerintah selalu dikritik? Ya ini kan pemerintah tugasnya menjaga. Kita jangan terlalu bijaksana lah untuk membela pemerintah, Pak. Karena pemerintah itu memang tempatnya dosa dan salah. Sama dengan manusia, tempatnya dosa dan salah. Karena mereka berpegang, karena mereka yang pegang itu. Ya harusnya menjaga semua itu. Jadi ketika coba perhatikan Nintendo, banjir-banjir atau yang ada di Indonesia, terjadi di Indonesia itu tidak lepas dari adanya kerusakan hutan di situ, sekitar situ. Iya, cocok. Yang baru-baru Camba terjadi, yang dulu tahun lalu Camba, tiba-tiba banjir bandang kan, longsor. Itu yang selama ini pernah kita dengar ada longsor di sana. Tiba-tiba ada longsor karena kerusakan hutan di sana, sungguh luar biasa. Pengundulan, hutan-hutan gunung-gunung di sana sungguh luar biasa. Sekitar ada yang bisa menahan air. Iya. Hanya itu terjadi begini. Anda baru sadar, Anda pun saling tunjuk, saling menyalahkan. Iya, seharusnya kita dipelihara. Contohlah, saudara kita yang ada di Kajang sana. Ya kan? Walaupun mungkin secara pendidikan mereka terbelakang, tapi toh mereka bisa menjaga hutan mereka sampai sekarang masih lestari. Karena mereka berpikir bahwa hutan itu adalah mereka sumber kehidupan mereka. Sama dengan kita sebenarnya itu. Hutan bagi mereka sumber kehidupan, tapi dia merusaknya. Dia membabat hutan seenaknya. Siapa yang salah? Tanya pada pemerintah. Kalau ada yang bilang jangan kritik pemerintah, Pak. Tidak seenak itu seorang pengusaha untuk membabat hutan itu tanpa adanya izin dari pemerintah. Ada pembiaran dari pemerintah. Gitu. Apa gunanya polisi hutan itu? Ada polisi hutan, tapi penebangan liar ada juga. Pikir pakai itu. Secara logika, kenapa bisa seperti itu? Ya kan? Jadi mungkin di sini kurang pengawasan maksud Jono ya? Ada sih pengawasannya, tapi pengawas mau diawasi juga. Oh begitu. Iya. Mas ada polisi hutan kan? Oke. Ada polisi hutan. Tapi penebangan liar juga sering terjadi di dalam. Pikir secara logika, kenapa bisa terjadi, Pak? Nanti dikritik pemerintah, Anda marah-marah juga. Kenapa selalu kritik pemerintah? Tidak seperti itu. Karena pemerintah itu tempat salah dan dosa di situ. Karena dia adalah pengambil kebijakan. Dia pimpinan. Dia selalu harus menjaga. Ketika terjadi suatu pelanggaran, siapa yang mau dikritik? Pasti pemerintah lah. Karena mereka semua punya, Pak. Dia punya polisi hutan, dia punya departemen kehutanan, apa dan sebagainya. Kenapa ini tidak bisa dijaga? Jadi kita sama saudara-saudara kita secara tidak langsung sebenarnya pemerintah dulu mengadopsi itu aturan dari situ sebenarnya saudara kita di Kajang atau di suku Baduy dari meter menjaga hutan kita itu kalau menebang itu tidak bisa sembarang tebang. Kalau tebang itu tanam kembali, tebang tanam itu supaya ini hutan ini tetap berkesinambungan. Baik. Gitu. Jadi tetap seperti itulah. Kita selalu sama saudara kita lah, walaupun jauh dari modernisasi tapi tetap dia bisa menjaga lingkungan mereka dari kerusakan. Oke, baiklah. Oke, saya kira terima seperti kasih Jono
Lanjut atas tugas, Kak. gabungnya pagi hari ini. Hah? Oke. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Jono sudah bergabung pagi hari ini memberikan komentarnya terkait dengan bagaimana kita harus mengenal kawasan hutan yang ada di masyarakat Kajang, tepatnya Bulukumba. Nah, memang kalau bicara tentang Bulukumba, pastinya kita sudah tahu bahwa di sana itu ada masyarakat atau suku yang sangat mencintai alam, dan ini adalah di Kajang Dalam. Kita coba terima penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam dan tenai Bari Basa. Bari Basa, Pak siapa lagi namanya, lupa. Saking tidak pernah bergabung lama sekali. Pak, siapa Pak? Syaharudin Beta di Kabupaten Jeneponto. Dekat dengan Bulukumba berarti. Tapi sudah pernah ke Kajang? Kalau masyarakat Kajang sana, Bulukumba. Kalau orang Kajang, setiap saat saja nih mampir di Pacilangan beli garam. Oh begitu. Ya, jadi kalau menyoal hutan di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, itu hijau dan lestari karena berpenghuni manusia primitif. Primitif dalam arti kata tidak mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi. Modern saat ini ya. Mereka dalam tatanan hidup mereka diatur dengan aturan yang dipercayai sendiri. Ya. Tanpa juga diganggu-gugat habitatnya, komunitasnya mereka oleh pemerintah setempat. Ya. Namun bahwa suku Kajang tidak semua juga satu paham. Kenapa bisa? Karena ada Kajang Dalam sama ada Kajang luar ya. Tidak semua suku Kajang hidup bermukim di hutan. Oh ya, oke. Yang bahasa di sononya itu burung karama kah? Ya, hutan yang dikeramatkan. Hutan keramat, oke. Tapi ini bertentangan dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu keramat, berarti kemuliaan. Ya, keramat itu kalau bahasa Makassar, kerasa. Karasa, oke. Ceceki ya. Oke. Kalau bahasa Arab itu kerasa. Karam. Ya. Karam itu bahasa Indonesia kemuliaan. Saat ini dapat kita pahami bahwa tidak semua suku Kajang itu bermukim di hutan. Ya. Tetapi semua yang bermukim di hutan itu sudah pasti suku Kajang. Ya, itu bahasa ilmiahnya. Ya. Banyak juga kok suku Kajang, karena Kajang ini satu kecamatan jadi pejabat di Pemkab Bulukumba. Ya. Ya, gitu. satu kata kunci dari saya dan channel saya ini, tidak ada apa-apanya dengan orang Kajang, hanya banyak langgaran orang-orang Kajang beli garam. Yang setiap saat saja suku Kajang itu tinggal di Pacilangan beli garam, termasuk yang pakai pas sapu hitam itu tanpa kaki. Demikian nanti sementara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaharudin yang Beta di Jeneponto. Terima kasih banyak, dan beliau memang belum pernah masuk ke Kajang, tapi beliau pernah ke tempat atau di Bulukumba itu beli garam banyak. Yang dikenal langganan untuk membeli garam begitu ya. Saya hadirkan dulu penelpon kembali di 0811 400 9250 berkenan dengan masyarakat Kajang yang juga punya hutan yang sangat dijaga dari tangan-tangan tak bertanggung jawab, dan ini salah satu juga bagaimana mereka menjaga pelestarian hutan yang ada di kawasan Ambatoa. Nah, ini peran mereka sahabat budaya untuk menjaga lingkungan sangat dilihat ya, walaupun zaman modern yang terus berkembang dengan teknologi dan kehidupan masyarakat yang terus berkembang, tapi mereka tidak termasuk dalam hal ini mengikuti perkembangan zaman. Walaupun tubuh kita semakin tinggi dan umur semakin tua, tapi mereka tidak melihat bahwa kalau umur semakin tua dan tubuh semakin meningkat atau besar,
di kawasan Amatoa merasa bahwa hutan itu perlu dijaga, walaupun dia besar, walaupun dia itu banyak tumbuhan di dalamnya tetap bertumbuh, tapi itu tetap dijaga. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan bahwa anggaplah hutan itu sebagai tubuh kita yang tetap bertumbuh dan itu harus dijaga seperti kita menjaga tubuh kita. Baik, saya terima penelpon, silakan yang mau bergabung pagi hari ini. Tadi ada Pak Hamzah, ada Jono, ada juga Pak Hairudin Dembeta yang sekian lama baru bergabung lagi. Yang lainnya boleh bergabung, kita bicara tentang suku Kajang yang ada di Bulukumba memelihara dan melestarikan hutan hingga mereka tidak terkena dampak-dampak ya seperti bencana alam dan lain sebagainya. Kita jeda dulu, sahabat budaya, saya akan kembali terima telepon sesaat lagi. Sana mapo sarabatamu mau di tapak langit di lambai tori lepus painya wau hana lele cinang matawar pai gola anak pindranya wau timba pikiri hello cinau di batamu kandi apa ia utuh tak lalu mi cinau suku pak mai dia tepat rumus paateu anak rusa dio lepus painya wau anak lele cinau matawar pai gola timba pikiri hello cinau di batamu kandi apa ia utuh tak lalu mi cinau suku pamai dia tepat cinu rumus paateu anak rumusa dio inaru aparis
para matamu mau di tapak langit dilambai tori lepus painya wow anak lele cinau matawar pai gola anak pindra nyawa Ih, 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 ih. Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, saya masih menantikan untuk komentar pagi hari ini. Pernah ke Kajang? Belum Dentene? Dentene sudah pernah? Belum juga. Kita coba terima penelpon. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, selamat pagi juga. Selamat pagi Pak Abdul Rahim di Kaltim. Ya, Bu Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oke, Pak Abdul Rahim pernah ke Kajang, Bulukumba? Oh, belum pernah. Belum pernah. Dentene. Tapi tahu tentang bagaimana kehidupan masyarakat Kajang? Jadi kalau itu kan kita kenal dengan yang terkenal itu perahu pinisinya. Oh iya, oke. Berbeda iya lagi kan? ini iya. Oke. Jadi kan Bulukumba itu kan dikenal dengan bumi Pandrita Lopi. Ya, oke. Karena itu perahu pinisinya kan. Iya. Nah, jadi di Kutai Kartanegara ini mungkin orang Bulukumba ke situ, maka ada di situ namanya Pandrita Lopi. Ya mungkin ya, mungkin. Tapi kan berbicara masalah hutan ya. Iya, hutan di Bulukumba. Iya. Nah, jadi kalau pendapat saya itu Dentene, memang hutan itu perlu dilestarikan. Iya. Karena menjaga kesuburan tanah. Iya. Kemudian yang kedua mengurangi banjir. Iya. Tetapi kalau kita mau berkebun, bagaimana ya? Mau bikin pemukiman, mau bikin rumah, perlu juga itu kan. Perlu kayu begitu ya. Iya kan gitu. Cuma kalau di sini di Kalimantan Timur ini, Dentene, di wilayah Kutai Kartanegara, kalau kita jadikan
kebun itu pasti itu ada tanaman-tanaman kerasnya itu. Iya. Maksudnya kayu begitu ya. Kita tanam lay, kita tanam sawit. Iya. Oh begitu. Kita tanam durian. Oh iya kita tanam kelapa. Iya. Nah, jadi di samping kita punya kebun itu, iya. Nah bisa kita juga bikin rumah. Bikin rumah kan terjaga juga kelestariannya kan, karena nanti kalau sudah besar pohon-pohonnya itu menjaga juga kesuburan tanah. Kalau daun-daunnya sudah kering, sudah jatuh kan daunnya kering itu, lama kelamaan sudah hancur jadi pupuk. Iya. Kan gitu, jadi menjaga juga kesuburan tanah. Iya. Kemudian kalau misalnya tidak ada tanaman-tanamannya itu, tidak ada tumbuh-tumbuhannya itu, begitu hujan, nah tentu nanti terjadi erosi karena dialihkan humus tanah ini tadi oleh air hujan, terjadilah tanah itu tidak jadi subur. Iya. Nah, kan gitu. Akhirnya dibawa ke tempat yang rendah. Biasanya tempat yang rendah itu humus tanah itu kayak itulah biasanya menjadikan dangkalnya sungai terjadilah banjir. Iya. Nah, karena terjadinya erosi. Iya. Mungkin itu dulu saya akan Oke, baik, terima kasih Pak. Iya, hati-hati Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Abdul Rahim di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sudah meluangkan waktunya bahwa memang kalau hutan itu sangat penting untuk dijaga, dan salah satu pelestarian hutan yang ada di suku Kajang ini membuat kita juga harus harus mengacungkan jempol untuk mereka, karena dengan era modern yang saat ini pun mereka tetap menjaga kearifan lokal mereka, dan salah satunya adalah pesan dari orang tua dulu atau pesan dari nenek moyang mereka, ini harus hutan itu dipelihara dan dijaga dengan baik. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya akan kembali selepas kabar Anda Pro 4.
Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malaberiku Paco merupakan makanan yang bisa dijumpai di Kabupaten Luwu dan Palopo. Ada yang mengatakan bahwa makanan ini adalah sashimi ala orang Palopo. Sama seperti sashimi, paco juga berbahan baku ikan segar yang diolah tanpa proses pemanasan. Sebagai gantinya, paco memanfaatkan asam cuka. Paco sendiri dalam pengolahannya menggunakan banyak sekali cabai rawit yang telah dihaluskan terlebih dahulu. Jadi yang mengaku suka makanan pedas kayaknya wajib untuk mencoba makanan yang satu ini. Penghalusan cabai rawit tersebut bukan menggunakan blender melainkan menggunakan ulekan. Paco biasanya disajikan dengan dange, olahan makanan dari sagu yang menyerupai roti kering yang berbentuk persegi panjang. Demikian kabar Ana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ana berikutnya. Demikian kabar Ana Pro 4. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Etata si poci
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih. Lamun tocinondro, kadya, cantoko kang lelumban ing warih. Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut. Ajana bata bata nyawata ajak nata salah kapala Beitaku madua ati mencopi lese papori Pau narunto apa siantani anak darana kalolo abaling namin harapi piulan haji tamangolori imangi Wiyawidaeng ajar umatu tak sesekali ku boleh marakai Uputia iya kasih nanti telah anak darah lalu Wididiyandi ajana tatang ke ilainnya elok na pole makduka Nasabak teya ka royasen kalolo na soroki pasar Pau narunto apa siantani anak darana kalolo abaling namin narapi piulang haji kamangolori imangi Wiyawidaeng ajar umatu tak sesekali ku boleh
aja na tatang ke ilainnya elok na pole mak budaya sabak tea kaloriasen kalolo na suruh pasar ajak pundi ada ajak na bata-bata nyawata pero laing ito ripojiku edi miro nawa-nawa matena kena kabila riko ule seriada tongaku pau-pau narunto pasian tani anak darah kalolo balina minum narapi piulang haji tomang nolori imami pau-pau narunto pasian tani anak darah kalolo balina minum narapi piulang haji tomang nolori imami. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Bajimi sahabat malam berikut di mana saja berada masih bersama pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Tadi bicara mengenai mengenal masyarakat Kajang yang selalu menjaga hutan di Bulukumba, dan ini salah satu juga cara bagaimana mereka tetap menjaga kearifan lokal yang dipesankan oleh nenek moyang mereka kepada generasi penerusnya. Dan kita coba ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam Bari Basa, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Opo Amran? Dengan Opo Amran di Kabupaten Wajo. Pernah orang Wajo pergi ke Bulukumba? Pernah di sana, kebetulan di sana banyak hubungan keluarga, maksudnya orang Wajo kawin dengan orang Kajang. Bulukumba. Kajang. Ya, kadang-kadang ke Kajang, tapi kita belum pernah ke situ ke Kajang, tapi kalau di kotanya Bulukumba biasa. Oh, tapi belum di Bulukumba kan banyak juga suku-suku Bugis di sana. Oh, jadi belum pergi ke Kajang dalam. Iya, belum pergi di situ. Sama Jiki Pale. Saya kira sudah pernah Miki pergi. Saya juga pernah maka ke Bulukumba. Iya, Bulukumba. Oke, baiklah. Itu banyak gunung di sana juga. Gunung? Maksudnya? Gunung Bulukumba atau karena namanya Bulukumba kan itu bulu, bahasa bisnya gunung jadi Bulukumba atau gunung Kumba toh. Oh, begitu. Ya, kalau orang Bugis bilang bulu berarti gunung itu. Iya. Begitu belum tentu orang Kajang bilangnya Bulukumba itu bulu itu gunung. Jangan salah kalau ini. Di tempat saya ini kan perbatasan antara saya bukan bulu kalau dilewati misi atau nana bilang orang buntu. Apa? Buntu. Buntu na bilang kalau na lewat di kampungku kan perbatasan antara di sini lu dengan di daerah Buriko itu perbatasan. Jadi kadang ada orang bilang bulu, kalau dilewatin Buriko bilang orang buntu. Oh, begitu. Iya. Kalau orang Makassar bilangnya gunung itu jabal ya. Saya kurang tahu kalau benar atau tidak, mudah-mudahan orang Makassar masuklah untuk berkomentar. Masalahnya kalau kita nih orang Bugis tidak ditahu itu apa itu gunung bahasa Makassarnya. Ya, jadi seharusnya memang itu kita itu warga Sulawesi Selatan, bukan saja misalnya bahasa-bahasa Bugis Makassar kita tahu ya. Seharusnya kita harus mengerti semua bahasa-bahasa daerah ya, supaya kita tidak disasar ke kampung orang. Kebanyakan sekarang orang kalau kita berbahasa daerah misalnya bahasa daerah Jawa, biasa banyak orang kritik kita bilang kok katanya pakai bahasa Jawa sedangkan kamu orang Bugis. Seharusnya itu
dilestarikan itu apa namanya bahasa daerah ya. Betul, cocok ya, kalau menurut saya. Itulah saya heran sekarang anak-anak muda sekarang. Bahasa daerah tak moto. Dia mikir bahasa logat-logatnya orang lain walaupun dia Indonesia. Wah, tidak, maksudnya kita pelajari semua kan, kita sudah pintar sekali nih pakai bahasa daerah tersendiri. Kita belum tentu orang lain. Ya. Ya kita yang tahu, belum tentu orang lain selain kita tahu bahasa daerah. Ya tidak, maksudku saya kalau kita ketemu misalnya orang Jawa kan, kalau misalnya malam kan kita bilang, halo mas, Sugeng Galuh, begitu maksud saya. Saya bilang, nggak cocok. Iya, begitu maksud saya tuh. Nggak cocok kiwa logat Jawa, karena masih kental ki logat Bugista. Tidak cocok kita mah logat. Ya tadi intinya kita itu Bugis Makassar, harus kita juga bahasa daerah misalnya. Kalau kita kata misalnya orang Padang, orang Minang, kita bilang kalau orang Minang, onde mande, ranca bana, begitu toh. Kalau kita ketemu dengan orang Minang, kalau kita ketemu orang misalnya orang Sumatera Selatan, misalnya di daerah apa namanya itu, orang Sumatera Selatan, kita juga pakai bahasa daerah ya, supaya bagus ya. Biasanya kita ketemu orang Medan, kita oras Medang, oras. Bagus begitu kan, supaya kita itu apa namanya tradisi berbahasa daerah itu harus kita lestarikan. Oh gitu kan? Oh ya. Makanya itu Pro 4 itu di sini tempatnya. Makanya kalau hari Minggu coba-coba gabung di acara lagu-lagu daerah Jawa ya. Jadi itu disamanya oleh Mbak Titi. Tapi begini, ada itu semboyannya kita, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Tapi bisa jadi bahasa asing. Kalau bahasa Indonesia ya tentunya artinya harus kita memang karena jarang sekarang orang tapi, itu tidak tahu. Tapi jangan maloga Bugis mikir saja. Tidak, Mbak Anti, karena temanku kan kalau biasanya pernah di sini orang wajib juga pergi di Jakarta, namanya Saripa kan. Sudah sampai di Jakarta berubah namanya, bukan Saripa lagi. Apa namanya? Saripe. Kenapa bisa berubah? Iya, berubah kan, sudah sampai di Betawi kan, biasanya orang kalau bahasa Betawi bukan Saripa, dia bilang Saripe. Ada dialek tertentunya oke deh. Iya, betul. Jadi artinya kita harus bangga toh, Indonesia itu berbagai suku bahasa, tapi bahasa Indonesia tetap diutamakan, karena itu bahasa persatuan. Betul, gitu. Oke deh. Kalau gitu. Intinya di Kajang itu, Mbak, menurut saya itu memang sangat fenomenal melestarikan hutannya. Jadi harus kita terapkan juga di daerah kita sendiri nih. Giat menanam pohon, tapi saya cuma pohon tanan tomat sama cabai saja. Bukan pohon itu. Kalau pohon itu ada tongi juga dijual di tempat jual-jual tanaman. Pohon besar. Iya, bagusnya itu kita memang tanam pohon besar tuh, misalnya pohon kayu jati kan. Iya. Pohon kayu jati supaya dilestarikan juga namanya hutan kan. Supaya artinya kebanjiran tidak terlalu parah kalau banjir, karena banyaknya pohon-pohon kayu. Tapi sekarang jarang karena itu gunung sekarang banyak nabisin orang perkebunan. Di tempat saya juga di sini, pohon besarnya itu baru-baru ini tebal semua, baru nabisin sawah. Iya. Jadi kalau banjir datang itu banjir besar sampai itu di pinggang. Karena banjir. Jadi intinya di sini kesadaran masyarakat harus memang diterapkan, karena artinya kita akan bermanfaat misalnya menanam pohon kayu ya, karena itu sekaligus menahan tanah supaya tanah tidak longsor, begitu. Gitu. Jadi makasih den baji, baji, den tene.
Makanya ente sehat selalu. Miki sehat selalu. Terima kasih. Komentarnya menjaga hutan di. Iya. Oke lah, baik. Betul Terima kasih Opo Amran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Palopo menyasarnya di Wajo. Ini yang dipertanyakan. Baik, saya coba lagi ke penelpon berikutnya. Ya, karena memang kita harus melestarikan hutan. Hutan itu sangat penting. Walaupun mungkin ya ada kita namanya membuka lahan baru, yang pastinya penebangan itu ada batasannya. Begitu ya Opo Amran. Terima kasih Opo Amran sudah bergabung dan di 0811 400 9250. Silakan yang lainnya saya nantikan di belakangnya Opo Amran. Kayaknya tadi laki-laki semua yang bergabung dari perempuan. Saya mau baca di WhatsApp dulu, ada WhatsApp bergabung. Assalamualaikum dan Tene, waalaikumsalam. Sehat selalu dan kita ke komentarnya. Hutan memang harus dilestarikan karena begitu penting untuk kehidupan kita. Kalaupun hutan ditebang untuk kepentingan negara, harus ada namanya penanaman ulang. Jadi sebelum ditebang sudah ditanami pohon baru di dekat yang mau ditebang. Atau bagaimanalah cara pemerintah biar hutan tidak gundul. Nama tak siapa? Coba lupa Kak. Oh iya, katanya komentar tadi tentang Opo Amran. Motongi tahu sama logat biar mi. Biar agak sedikit okos gini. Silakan 0811 400 9250. Saya nantikan teleponnya yang mau bergabung pagi hari ini. Yang pasti memang itu dikatakan bahwa memang kita orang Indonesia itu punya beraneka ragam suku, boleh. Tapi bahasa ibu tak duluan lah. Ibu Niar, terima kasih Ibu Niar untuk gabungnya pagi hari ini berkomentar di WhatsApp. Ada minta perempuan deh. Oke deh. Boleh telepon di WA juga ya. Saya nantikan karena tadi Jono itu menelpon di WA. Boleh yang lainnya. Biasanya Pak Marsuki Yusuf itu nomor 1 menelpon. Atau juga biasanya siapa lagi ya? Ada Nur di Maros ini juga. Tuh yang lainnya. Terima kasih Ibu Niar sudah bergabung, sehat selalu juga. Saya nantikan kembali telepon bagaimana kita menjaga hutan seperti masyarakat atau juga masyarakat yang ada di Amatoa Kajang sana, mereka tetap menjaga hutan untuk selalu menjaga ekosistemnya, itu ekosistem ya, ekosistem yang ada di wilayah tersebut itu bersih dari polusi udara. Iya, kalau memang dilihat dari gambar ini, saya belum pernah ke sana. Kalau dilihat dari gambar itu, sahabat budaya di Kajang Amatoa, memang suasananya sana sangat asri. Sangat sejuk. Karena apa? Sangat rindang. Karena itu ditumbuhi pohon-pohon besar dan mereka itu sahabat budaya punya syarat. Bagaimana punya apa ya? Ingin memotong pohon itu ada syarat-syaratnya. Tidak mesti serta-merta harus memotong pohon itu, tetapi harus punya syarat tertentu. Nah, mereka itu menebang kayu atau pohon, ada yang diisyaratkan bahwa ada umur-umur tertentu ya sahabat budaya di Kajang yang mereka harus patuhi begitu. Dan di sana mereka juga punya aturan kalau tanam berapa pohon, kalau menebang satu pohon itu harus menanam beberapa pohon, itu maksudnya. Dan ini sahabat budaya, mereka di Kajang itu punya kehidupan yang sangat mereka jaga, yaitu kelestarian ya flora dan fauna juga. Dan di sana mereka sangat menghargai makhluk hidup yang lainnya. Ya, saya coba lagi ke 0811 400 9250. Silakan sahabat budaya yang lain bergabung kembali, dan yang pasti juga saya terima telepon di 0811 400 9250.
Kita dengarkan dulu Kelong, saya akan kembali terima telepon berikutnya di 0811 400 9250. Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Kami dari kepolisian Iya. menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan. Oh, ya? Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi. Tapi, Pak. Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan. Aduh, Pak. Dikenakan pasal Undang-Undang Aturan Lalu Lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti. Tapi... Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu. Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya?
Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi. Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung Sono Putri ingkang satu datkin hormatan. Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat Tomal Bergu di mana saja berada masih bersama di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita masih bicara tentang bagaimana masyarakat Kajang itu melestarikan hutan dan menjaga hutannya agar tetap asri, agar tetap hijau dan juga menjaga ekosistem alam itu seimbang. Assalamualaikum Baribasa Selamat Pagi. Baribasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Akhirnya ada yang menelpon perempuan. Iya Bunda, kalau bicara tentang Kajang, pernah ke Kajang? Belum pernah ke sana, lewat ya. Sama Jiki Pale, lewat Jiki. Sama dengan Opu Amran, belum pernah tongi juga dia. Iya betul. Iya. Iya betul. Harus. Iya betul. Iya. Oke. Kalau dulu sampai nggak begitu, bisa dipakai alas kaki itu Mbak. Iya betul, nggak boleh pakai alas kaki, harus pakai serba hitam. Iya. Itu adanya orang wisata. Memang nggak sembarangan kan bisa masuk ke sana. Iya, memang betul sekali. Ada aturannya. Tapi bagaimana Bunda melihat ini mereka menjaga hutan? Saja, ya. Kalau tak cuma semua daerah yang harus melestarikan itu hutan, hujan parah, enaknya saja menebang pohon. Ada kalanya ada hutan kota, ada hutan lindung. Di mana ada hutan kota? Nah itu ya. Iya. Pohonnya, tidak dia katakan hutan, kota. Baru pohon-pohonnya itu intensifikasi pohonnya, lurus batangnya. Sama kita hutan. Kalau dulu itu di daerah-daerah pelosok gitu. Iya. Ada dua macam hutan lindung dan hutan liar. Iya. Hutan lindung dilindungi, dipenjara, buat sembarang orang di menebang. Pohon itu, siapa sembarang menebang pohon itu akan kita kena banjir. Ya betul. Ya Bunda. Kebanyakan kita banjir. Kalau hutan sembarang di pohon. Betul.
hutan nih. Dan itu harus berjalan dan dilindungi. Ya. Memang ada hutan yang harus bambunya, tapi tidak sembarang. Ya. Oh, itu memang baru jalannya lagi. Karena begitu saja. Iya. Dan di mana sih membuat papan kayu rumah apa kalau bukan dari hutan ya, dari hutan. Iya. Betul Bunda, iya. Kayu, papan, dan macam kalau bukan dari pohon yang di hutan. Iya. Gitu bang, tapi harus tahu bagaimana caranya memotongnya. Dipotongnya baru ditanami kembali. Dan potong baru tinggalkan. Itu namanya memotong liar. Dulu itu memang banyak orang seperti itu. Dulu pohon-pohon aja tidak ada izin. Iya. Sana. Sekarang kan bagus karena ada tuh yang membahas menangani. Oke, terima kasih Bunda. Iya. Sembarang orang memotong tadi. Apa ada izin? Iya, betul. Iya, benar Ibu. Iya, Bunda. Ya, makasih ya Bunda komentarnya pagi hari ini. Sudah menyempatkan hati diri. Ya, amin. Iya, oke. Benar. Nggak seenaknya. Baik. Saya terhindar. Karena tidak ada pohon yang menahan itu semua itu. Tanah, air, banjir, maka ikut Makassar. Betul. Iya. Salam nakku juga Bunda. Iya Bunda. Mudah-mudahan hari ini ceria-ceria. Iya, betul. Pakai itu kering semuanya. Iya, kasih Bunda. Iya Bunda, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bunda Hani di KPU Marus pagi hari ini sudah bergabung bersama kami di line telepon 0811 400 9250. Saya nantikan juga yang mau bergabung melalui WhatsApp kami boleh langsung berkomentar mengenai bagaimana masyarakat Kajang itu menjaga dan melestarikan hutan yang ada di daerah adat Amatoa. Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini? Gencana. Excuse me, thank you, kumaon. Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan Tabe, matur nuwun, dagawel, rancak bana. Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi
adat pernikahan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Masih bicara sekaitan dengan masyarakat Kajang yang memelihara hutan mereka sedemikian rupa hingga hutan itu lestari hingga saat ini dan masih dinikmati oleh anak cucu mereka. Ya, dari suku Amatoa atau dari suku Kajang ini kita belajar bahwa ini adalah salah satu pelestarian alam yang tidak ada dibilang bahwa harus ada yang namanya undang-undang perlindungan hutan di masyarakat Kajang, tapi mereka sadar akan bagaimana kewajiban menjaga hutan itu tetap aman, tetap lestari dan tetap ada hingga anak cucu saat ini menikmati hutan tersebut. Dan di sana punya syarat-syarat tertentu untuk bagaimana mereka memotong atau juga menebang pohon yang ada di Kajang atau di Amatoa. Jadi memang masyarakat di sana sangat menjaga hutan tersebut. Ya, walaupun ada beberapa yang tidak pernah ke Kajang, tapi kita bisa melihat bahwa di Kajang itu ada hal yang mereka dapatkan. Lucu ya, kalau ada orang yang mengintip terus ini ada yang bicara, ada yang mengintip begitu, kayaknya kikuk dan lucu begitu. Tak bangkak ya orang bilang. Nah, sahabat budaya, di Kajang itu ada namanya hutan keramat atau borong karamaka, hutan perbatasan atau borong batasaya, ada hutan rakyat atau borong luara. Di hutan ini biasanya kalau hutan atau hutan rakyat itu dikelola oleh masyarakat sesuai dengan aturan-aturan adat. Sedangkan borong batasaya ini hutan yang diperbolehkan untuk diambil kayunya dengan izin Amatoa sepanjang persediaan masih ada. Dan kayu ini bisa diambil hanya beberapa jenis saja sahabat budaya dan digunakan untuk tujuan khusus seperti membangun sarana umum atau rumah bagi warga yang tidak mampu. Nah, pengambilan kayu dari hasil menebang pohon harus disertai dengan penanaman pohon pengganti. Ada hutan keramat atau borong karamaka. Nah, kawasan hutan ini yang terlarang untuk semua jenis kegiatan kecuali kegiatan adat atau upacara ritual. Tidak boleh ada penebangan, pengukuran luas, dan kegiatan lain yang mengganggu flora dan fauna di kawasan ini. Orang yang melanggar akan dikenai denda atau harus mengembalikan kayu yang diambil itu ke hutan.
Ih. 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 Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap sesama. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Bajimi sahabat amal berikut di mana saja berada, tuntas sudah kebersamaan kita di Baribasa pagi hari ini. Terima kasih, semoga apa yang dilakukan oleh masyarakat Kajang di Kajang Dalam ini merupakan salah satu contoh untuk kita tetap menjaga kelestarian hutan dan salah satu contoh juga untuk kita tetap menjaga keasrian lingkungan kita. Saya pamit dan kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Samudra terbentang katulistiwa, di situ ku ada.